Hai, welcome to Mom's Corner. Episode Mom's Corner kali ini sangat-sangat berbeda. Tidak ada highlight seperti episode-episode berikutnya. Co-host saya juga bukan suami saya, tapi adik saya sendiri. Dan bintang tamu kali ini sungguh-sungguh sibuk ya jadwalnya. Susah banget buat dapetin jadwal ibu kita kali ini ya. Bintang tamunya adalah ibu kami sendiri, Ibu Yora Mami Febrina. Yora. Hai Mam, welcome to Mom's Corner. Halo. Mami deg-degan ya? Iya, deg-degan banget. Walaupun yang wawancarai kerucil-kerucil, tapi deg-degan. Oke, sekarang sebelum kita mulai pertanyaan, kita mau games dulu nih. Oke. Gamesnya Nikita atau Winona. Oke. Tadi nggak dibilangin brief. Ini games pokoknya ini Mami jawab aja. Ini Nikita atau Winona yang suka melakukan hal ini. Oh, oke. Itia lado hijau, makanan favorit siapa? Nona. Bener. Sampai mah ya. Siapa yang tidak suka kuning telur? Dua-duanya. Bener gak? Aku suka juga. Aku suka. Kamu katanya nggak makan kuning telur. Dulu. Sekarang aku udah makan. Siapa yang suka tidur di ketek mami? Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Oke. Tapi Nona sampai agak besar kan? Iya. Ya. Karena kita dari dulu tuh selalu tidur sama Mami kan? Iya. Sampai umur berapa? Sampai kita pindah rumah. Iya. Ya kan? Iya, benar-benar. Sampai kita pindah rumah. Sebenarnya dari dulu tuh kita udah punya kamar sendiri, cuma selalu mau tidur sama Mami. Tapi nggak ada yang mau tidur di kamar masing-masing, ya kan? Kamar Nona malah jadi kamar urut, ya kan? Yang di tengah. Kamar Niki jadi kamar main. Iya. Dan sampai sekarang pun jadinya aku kalau tidur sendiri aku takut. Iya. Takut hantu. Sampai tempat tidur Mami jeblok. Ingat nggak? Akhirnya kita tidur di bawah beberapa saat. Karena lompat-lompat kamu kan, nggak ada yang bisa larang. Doraemon adalah kartun favoritnya siapa? Nona. Niki juga. Kamu juga? Iya. Ikutan gak sih? Niki juga. Pokoknya hari Minggu kita selalu nonton kan, kayak Doraemon. Abis Kamu itu bukannya yang. Tapi kamu nonton aja gitu. Aku benar-benar. Kalau Nona kan bener-bener terbius gitu dengan si Doraemonnya itu gitu loh. Kalau kamu enggak. kan enggak. Jadi aku sukanya apa? Yang princess tuh kamu. Oh ya? Makanya kamu kan slopnya tinggi-tinggi, inget nggak dulu? Iya. Terus makanya kamar aku pink gonjreng gitu kan. Ya. Reta adalah sahabat dari siapa? Kita tentunya. Kalau Nona siapa dulu yang sering main ke rumah? Banyak ya Non ya. Siapa tuh Non? Yang di Pondok Kelapa aja yang dia omongin ya. Lupa Siapa ya? Siapa namanya? Coba Siapa? Niki tahu. Aku dulu sering main sama Ajeng. Ajeng. Oh, Iya, Ajeng. 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 Deborah. Bora. Justin Bieber adalah penyanyi favorit siapa? Berdua kayaknya. Enggak. Enggak. Siapa? Tebak aja. Kita, Nona. Betul. Iya, benar. Bahasa Inggris pelajaran favoritnya siapa? Nikita. Kalau Nona dulu sukanya apa? Bermain. Nona tidak suka Main belajar. terus Nona. Oke. Nona memang dulu suka nggak suka pelajaran apa-apa. Iya, kayaknya aku suka kayak olahraga, terus pramuka. Nona lebih suka yang activity gitu ya. Activity di luar gitu. Aku suka. Iya, tapi kalau zaman dulu itu kan nggak ada ilmu-ilmu parenting kayak zaman sekarang kan, Mam. Kayak informasi tuh sekarang gampang banget didapat kayak dari sosial media dari manapun. Tapi dulu ada nggak kayak teknik parenting yang happening gitu, yang semua ibu-ibu tuh rata-rata melakukan hal itu? Atau dulu Mami membesarkan kita gimana sih caranya? Semuanya dibesarkan dari pakai nurani ya. Karena nggak ada ilmu parenting yang seperti sekarang yang bisa dilihat di media sosial, yang bisa buka YouTube, yang bisa nanya apa. Paling kalau Mami bingung-bingung ini gimana apa segala macam, Mami tanya Oma, ya kan? Patokan Mami, Mam ini bener nggak? Mam ini bener? Mama, hanya Mama. Karena Mami memang dulu sangat minim banget media sosial gitu. Jadi dulu ngikutin naluri Mami aja ya? Naluri kita gitu. Ini bener gak ya? Naluri ibu kita kan ada ya. Naluri kita untuk keibuan kita tuh ada gitu. Benar atau salahnya ada gitu. Tapi udah ada buku-buku parenting gitu belum sih dulu? Ada. Oh, udah ada. Cuman kan Mami gak ada di rumah buku parenting. Jadi gitu. Mami memang gak cari juga. Gak cari juga. Udah ada pastinya dari dulu ilmu parenting buku-bukunya, tapi Mami nggak cari itu. Oke. Jadi Mami kalau misalkan bingung apa, Mami tinggal tanya sama Oma. Tinggal tanya Oma, tanya Umi. Dulu kan kakak Mami Umi kan psikolog.
Oh, ya kan? Oh. Tinggal tanya Umi, gimana sih Mi Niki nih, gimana sih nih Nona gini gitu. Udah. Ada nggak nasihat dari Oma yang Mami Mm-mm. inget banget waktu Mm-mm. Mami sedang membesarkan kita? Mami inget banget sampai sekarang. Mengenai makan kali ya. Mhm. Jadi menurut Oma tuh apa yang kita makan kasih aja ke anak gitu loh. Oke. Kayak Mami kan suka gulai kepala ikan ya. Kamu udah pas ini. Heeh. Jadi Mami bikin apa segala macam. Udah nggak usah repot-repot. Apa yang kita makan kasih ke anak kita. Gitu. Oma bilang gitu. Oma bilang gitu. Jadi udah kayak dulu Mami suka cucut rendang kan buat kamu kan. Nah kayak gitu. Apa yang Mami makan itu juga yang kalian makan. Jadi dari kecil Itu. kita udah makan Nasi rendang. Padang. Udah makan nasi padang, udah, tapi ya nggak pedes-pedes ya. Iya. Oh tapi bener loh, memang sekarang kan ilmu parenting sekarang kalau misalnya anak tuh Apapun yang- MPASI makanlah makanan keluarga gitu. Oh gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot mikirin makanan, apalagi tiba-tiba anaknya dikasih makan western gitu. Ya udah apapun yang kita makan Iya, kasih benar-benar. aja. Bener itu. Dari Berarti dulu dari memang dulu kayak seperti gitu. itu. Ah, Apa yang oke. kita makan kasih ke anak. Biar nggak repot ya. Dan biar nggak repot juga kan kita juga kan sebagai ibu makan 4 sehat 5 sempurna juga kan. Bukan makan hanya makan nasi sama rendang tok. Enggak. Kita pasti ada sayurnya kan. Iya. Kita pasti makan buah. Dan itu juga anak-anak pasti membutuhkan. Tapi kalau sekarang kan ilmu parentingnya harus banyak makan hewani. Atau nggak karbonya harus berapa persen, hewaninya berapa persen. Nah sisanya baru sayur. Dari dulu tuh udah diterapin kayak gitu nggak sih, Mak? Enggak. Oh enggak. Mami taunya udah belakangan saat ini pas kalian udah mau hamil, Mami baca-baca banyak kan. Oh ternyata gitu. Jadi Mami kasih tahu ke kamu, Nona jangan banyak sayur, kasih hewani. Itu baru tahu-tahu sekarang kalau Mami ya. Iya, Gitu. iya, Dulu iya. sih karena kita juga namanya orang Padang banyakkan hewaninya Yap. daripada sayurnya. Jadi tepat sekali saat itu. Iya, kalau zaman dulu kan tuh juga nggak ada istilah gentle parenting kan? Nggak Nggak ada kan? Kayaknya ada. dulu gimana cara mendisiplinkan aku sama Nona gimana? Buat makan ya. Entah buat makan atau buat apapun. Buat gitu. tidur juga kan tidur. sekarang Buat tidur penting banget, kata dokter harus tidur di jam segini, tidur siangnya jam segini gitu kan. Ikutin rule kehidupan kita aja, kehidupan Mami. Saatnya siang kan pasti harus tidur. Kalian tidur. Mami Walaupun juga tidur. kita di mana? Enggak, Mami nggak tidur. Mami kerjain rumah lah. Iya. Iya kan? Kan kalian nggak ada suster. Mami kerjain rumah. Gitu. Terus kalau saatnya makan pasti jam-jamnya kan ada. Sampai sekarang Mami tahu juga buat anak-anak kan. Jam segini kalian makan, jam segini kalian tidur. Dari dulu Mami udah tahu gitu. Tapi kalau kita lagi nggak mau makan atau lagi nggak mau tidur, Mami gimana? Pakai lidi. Kalian jadi Mami uber-uber sama Mbak Nona. Mami pegang, Niki dipegang Mbak. Karena kita dulu nggak ada kursi makan bayi kan. Nggak ada high chair. Nggak ada high chair. Jadi makannya sambil nonton dulu ya, sambil main, dibawa ke taman, ya kan? Dibawa jalan-jalan pakai mobil. Yang penting masuk makanan, itu sih sebenarnya intinya. Dulu. Waktu dulu. Karena nggak ada tekniknya. Ya, dulu Gitu, ingat nggak banget tahu. lagi aku kalau misalkan nggak mau makan dikejar-kejar pakai sapu lidi. Iya. Iya. Terus Kalau nggak dicubit. iya. Iya. Tapi kan nggak pernah sampai dicubit Iya, kan. kayak Cuman ngomong dicubit doang kayak ya. gitu. Tapi aku ingat banget kayak dulu tuh Mami punya ban kolam berenang yang dipompa gitu. Iya. Terus diisi air. Kalau anak-anaknya udah nggak mau makan banget, kita disuruh berenang. Berenang. Terus sambil disuapin. Iya, benar. Terus lama-kelamaan kolam berenangnya tuh jadi kayak kolam makanan gitu kan. Iya. Karena di dalam kolam berenang itu kamu mau lahap. Lupa. Karena sambil main. Lupa kalau makan. Kalau kita nonton kadang-kadang kan kamu nggak mau gitu kan. Iya, Udah mau masukinnya aja ke bak. Airnya banyak. Sambil makan. Udah, satu suapin Niki, satu suapin Nona. Udah. Oke. Lahap kalian makannya itu. Dan itu berhasil lagi. Iya, Berhasil. bener-bener. Karena aku dulu susah banget makan ya, Mi. Susah. Kenapa ya? Maksudnya apa gitu? Kalau sekarang kan pasti ada kayak triggernya. Anak nggak suka makan karena mungkin memang dia dari sebelum jam makan udah dikasih snack, udah dikasih apa Mungkin gitu. itu ya. Aku nggak tahu kenapa dulu susah makan. Mungkin itu karena kan dulu udah ada Niki ya. Jadi Nona agak-agak terbengkalai gitu lah. Karena kan bukan terbengkalai. Jadi mungkin si Mbak ini nggak tahu kalau 2 jam sebelum makan jangan dikasih apa-apa. Gitu. Mungkin dia kasih sesuatu. Mami juga nggak ngeliat. Jadi kalau pas makan kamu nggak begitu banyak. Ya, tapi hebatnya dari dulu Mami juga nggak pernah pakai babysitter kan. Nggak. Cuma dibantu Kayaknya sama belum satu perlu. mbak doang Iya, kan, mbak satu yang ngurus mbak. rumah. Iya.
walaupun banyak temen kamu pakai pegang-pegang babysitter ya, mami yang lari-lari cuman kamu berdua, yang lainnya beda. Terus bagi waktunya gimana dulu ya, Mam? Nona kan kita beda umurnya 3 tahun. Mami ngurus kita gimana bagi waktunya? Apalagi waktu aku mulai syuting, Nona kan juga masih sekolah gitu. Aku masih umur 5 tahun waktu itu ya. Iya. Belum mulai sekolah bahkan. Udah. Playgroup. Dulu waktu Niki sekolah, Mutiara Indonesia ya, Nona pasti ikut sekolah kan. Karena Nona masih bayi. Karena Nona masih bayi, masih kecil, selalu ikut kemanapun kita pergi, ya kan, dengan Mbak Satu. Ya, kadang-kadang Niki di sebelah Mami minta nyetir, inget nggak? Iya, karena dulu juga nggak pakai supir lagi. Nggak pakai supir, Mami nyetir sendiri, Niki di depan, Nona dipegang sama Mbak. Nah gitu, jadi Niki berdua sama Mami nyetir, saya kayak Aca sekarang kan. Nah gitu. Oh, jadi cara membagi waktunya adalah Nona ikut kemanapun kita pergi. Tapi pas udah Niki syuting, Niki dari sekolah, Niki ke lokasi syuting sama Mami, Nona dijemput sama Opa, Mami minta bantuan Opa, ya kan? Opa waktu itu saat itu pakai motor ya. Terus Nona dicariin pulang sekolah, orang udah langsung ke Opa, dia enggak. Dia cuma ngasih tangan terus lari entah kemana. Opa sampai 2 jam nunggu sampai sore, udah sepi baru kelihatan Nona lagi main pasir, Nona lagi main bola, udah gitu. Aku emang suka banget lagi main bola. Iya. Kayak aku main aja apapun yang bisa aku mainin. Terus dia duduk di belakang Opa, naik motor. Tapi kan ngantuk karena dia udah capek sekali baru pulang sekolah. Jadi disiasati dengan pakai kain diikat sama Opa ya. Aku inget banget saking aku ngantuknya, terus kainnya tuh Opa suka kadang-kadang keras dan enggak gitu kan. Aku tuh sampai astagfirullah, ini benar-benar bahaya sih. Aku tidur tuh sampai ke motor orang, tau gak sih? Terus sama Opa disiasatinnya kayak, yaudah deh kamu di depan ya walaupun udah gede. Kamu di depan biar kamu gak ke motor orang. Jadi kamu tidur tuh sampai ke motor orang. Saking karena aku kan capeknya lelah dan kan, aku naik capek. motor. Dia pulang jam jauh 3 lagi. Dari Rawamangun ke Jatiwaringin. Iya, karena pulang jam 3 terus main. Iya, jadi udah sampai jam 5 tuh udah sore banget baru pulang. Dan itu kita teleponan Opa, di mana Pak Nona? Nggak kelihatan. Kalau udah sepi banget baru ada, ya Allah itu Nona lagi main bola. Terus pas kita di lokasi syuting, Nona di mana? Nona di rumah Oma. Oh, Nona di rumah Oma, dititipin sama Oma. Ada Mbak di situ ya, Non. Makan di rumah Oma, belajar di rumah Oma. Ada Mbak apa? Iya, ada Mbak di situ. Iya, Mbak Oma kan, tapi bukan Mbak aku. Ada Mbak kita udah bawa makanan di situ semuanya. Nona ditunggu di situ. Nggak mungkin lah Opa bawa Mbak ke sekolahan. Enggak, pas di rumah Oma, Nona sama Aci. Oh iya, dia sama Aci. Ya, jadi dititipin sama adiknya Mami, sama Oma, sama Oma. Seharian habis kita pulang syuting jemput Nona kan? Jemput. Nona di situ tidur. Terus jam 12 ya kita pulang ya sampai jam 11. Kadang-kadang nginep karena kita pulangnya udah jam 3 syutingnya. Tuh para pemirsa. dulu aku Haci. Anak yang sebatang kara. Iya, jadi dulu tuh kalau misalkan aku syuting, aku belajar di lokasi syuting dan semuanya di lokasi syuting, sementara Nona harus belajar di rumah Oma. Jadi kita punya itu ya dulu ya, punya box ya. Keranjang. Jadi tulisannya keranjang Nona, keranjang Niki. Keranjang itu selalu ada di mobil. Ya kan? Jadi kalau misalnya, jadi kita hanya belajar di lokasi syuting sama Niki. Keranjang itu isinya buku, by the way. Keranjang itu isinya buku. Dan Nona hanya belajar di rumah Oma dengan Aci adiknya Mami. Lalu jemput Nona lagi pas malam. Dan Nona itu udah bikin PR, udah buat sekolah di paginya. Gitu. Jadi bisa dibilang support system paling utama di hidup adalah Mami keluarga. Oma, Opa, Aci ya. Terus kalau sekarang tuh anak-anak kan dilarang banget screen time ya. Iya. Kayak bisa berakibat inilah itulah. Kalau zaman dulu ada screen time gak sih? Kita nggak tahu hal itu ya. Cuman kita tidak melarang anak-anak nonton TV. Tapi kan dulu nggak ada handphone, nggak ada gadget ya. Ada sih, cuman kita hanya untuk telepon, tidak untuk main. Ada dulu main pas Nona udah kelas 3 apa 4 ya Non, Engage. Itu juga tidak banyak diminati anak-anak. Karena mungkin anak Mami perempuan ya, jadi nggak main game, mainnya boneka atau nonton TV gitu, nonton nyanyian anak-anak kecil dulu ya. Jadi nggak Mami larang, karena memang nggak
nggak ada Iya. game gitu. Iya, tapi lagian kita juga nonton TV juga jarang-jarang banget. Paling kita nonton kayak apa sih, lagu-lagu yang Trio Kwek Kwek, Giovanni, Iya Iya, iya. benar. Ya kan? terus kita dengerin lagu-lagu Joshua. Joshua. Iya, Aku ingat iya. banget lagi, aku suka banget sama Tina Tun dan Giovanni. Iya. Terus mereka ada konser di Cibubur. Kita Aku nonton. datang ke Cibubur. Aku gak ikut. Nggak Aku ikut. sama papi. Terus aku mau minta foto sama Tina Tun. Tapi penuh, jadi nggak bisa foto. Oh ya? Kamu kelas berapa? Kecil banget waktu kecil. Tapi aku ingat aku Kelas kesana 3 sama kali. papi. Kelas 3-an kali ya. Iya. Oh jadi zaman dulu ya nggak apa-apa. Anak-anak apa-apa. nonton TV malah Heeh. membantu ibunya bisa melakukan pekerjaan betul. rumah ya. Jadi nonton dulu ya berdua. Iya. Kayaknya Semuanya beres-beres. Kayak dulu mungkin nonton TV cuma di hari Minggu doang gak sih? Yang kayak banyak Kartun. kartun-kartun. Karena tuh seingat kita hari kita Minggu. lebih sering main di luar. main di luar, iya. Iya. Main sepeda, main di taman. Mm-mm. Ya kan? Kebetulan rumah kita deket taman ya. Iya. Dan permainan kan banyak. Iya, iya. Dan juga ingat kamu juga banyak lesnya kan Ki. Oh iya. Nona ngikut-ngikut gitu. Jadi dulu zamannya waktu mami kecil, mami pengen banget mami jadi balerina. Tapi nggak kesampaian. Mami hanya dikasih les tari Bali sama tari Sumatera. Pas ada Niki, itu mami tumpahin ke Niki. Yuk kita les balet. Padahal mami yang kepengen sebenarnya gitu loh. Masuk ke Namarina ya. Iya. Habis itu besoknya lagi mami masukin ke piano. Itu sebenarnya mami yang suka tuh piano, tapi mami nggak bisa mainnya. Udah anak mami aja. Tapi Nikita tidak, passionnya nggak ke situ ya. Kalau balet aku suka. Kalau balet dia suka. Kalau piano udah rumit dikit nangis, ya Iya. kan? Udah naik tingkat mau masuk nangis. Akhirnya kita ngomong sama gurunya, ini kenapa ya anak saya nangis terus ya? Mungkin nggak suka. Gitu, taunya gitu mungkin nggak suka karena dikasih yang susah dikit nggak mau les gitu, ya kan? Jadi Kalau Nona mami nggak lesnya ini. apa dulu ya? Iya, Kalau Nana itu apapun yang di sekolah, ya yang misalnya ekstrakurikulernya basket dulu mami Nona. masukin. Yang penting gini loh, Nona pulang sekolah tidak main karena dia suka di sekolah, jadi mami masukin ada basket, oke Nona ikut basket. Ada badminton, Nona ikut badminton, apapun. Pencak Akhirnya silat juga. yang Nona suka tuh badminton, ya kan? Yang Nona suka. Oke. Kan mami udah memiliki 2 anak perempuan. Terus ketika beranjak dewasa sampai besar sekarang ini, kekhawatiran mami ke kita tuh sebesar apa sih? Terus khawatir bangetnya tuh sama kakak atau sama Nona pas kita grown up? Jujurnya kalau kekhawatiran kalian udah begini sama Nona. Loh tadi pas Tadi latihan sama beda. Enggak, sama Nona. Kenapa? Deg-degan ya, bukan deg-degan gitu ya, karena gimana ya, nggak apa-apa ya ngomong ya. Enggak. Ya nggak apa-apa. Nona agak lele. It's okay. It's okay. It's okay. This is about me. Iya. Iya, Nggak apa-apa. maksudnya Nona itu anak mami gitu. Walaupun dulu sering mami tinggal, kamu agak tahu nggak kamu tuh apa-apa mami, ya kan? Walaupun Iya, kakak iya. juga gitu ya. Tapi Niki bisa mengambil kesimpulan atau bisa mengambil keputusan. Apa yang dia mau, dia Kalau tahu Nona gitu. tidak, gitu. Iya. Kalau Nona Aku tuh nggak tahu deh kenapa ya. nggak bisa. Iya, makanya harus mami gongin kan. Kadang-kadang kata kakak, mami jangan suka gitu sama Nona. Karena kalau nggak gongin gitu Nona nggak jalan-jalan, iya kan? Kalau mami nggak kasih keputusan, Nona nggak bisa. Nona labil. Iya, Nona suka nggak bisa mengambil keputusan sih. Even sampai sekarang. Nah, Nona bingung sih kenapa. itu Apa karena harus Nona Libra aja nggak sih? nggak ada nggak ada urusan sama bintang. Iya kan? Tapi kalau kekhawatiran saat kita beranjak dewasa gitu. Apalagi kan kita semua tahu kan kalau anak-anak ketika teenagers tuh lagi labil-labilnya Iya. atau lagi nggak mau diatur lah. semua ibu-ibu ya atau semua orang tua pasti mempunyai kekhawatiran seperti ini pas ngelihat anaknya beranjak dewasa. Pasti, apalagi dia sudah mulai ada pacarnya, ya kan? Dia udah mulai bilang, "Mami, aku besok kesini ya." Sebagai ibu, sebagai orang tua kita tahu kalau itu bohong. Iya kan? Tahu. Tapi gimana supaya caranya kita tidak berkonflik dengan anak kita gitu. Oke, sampai jam berapa kalau perlu mami ikut.
Mami selalu ikut kan, kalian mau kemana? Mau nonton? Pasti sama pacarnya nih kalau kayak gini ya kan. Mami bolehin, Mami gak pernah larang kamu berteman sama siapa, pacaran sama siapa, tapi Mami Mami ikut. ikut. Iya, Mami selalu ikut. Pernah lagi aku lagi party sama teman-teman. Ada Mami tiba-tiba di pojok. Di rooftop ya. Iya, surprise banget kayak wow, ada ibu saya di pojok. Waktunya saya pulang. Iya. Mami selalu gitu sih, aku juga digituin. Iya. Mami pernah. Udah. Takut banget mendengarnya. Dan aku berapa kali juga aku disamperin sama Mami. Nona sampai sekarang juga belum tahu. Mami sama Ayah pergi ke daerah SCBD. Mami lihat ada Nona. Tapi kalau masih aman kita nggak perlu apa-apa. Karena memang itulah. Dan memang itulah masanya, iya kan? Iya. Masanya karena Mami juga pernah ngalamin seperti itu, walaupun di masanya. Gitu. Iya. Tapi lebih baik kita nggak berkonflik lah dengan. Ya, tapi kenapa Mami nggak pernah bilang nggak boleh saat itu? Seumur kalian nggak bisa dibilang nggak boleh, ya kan? Pasti kalian melawan kan? Boleh, tapi ada aturannya. Jam berapa kamu harus pulang? Kamu harus diantar siapa? Mami ikut? Nggak boleh Mami ikut. Mami yang nyetir. Sama temen aku gitu ya. Gak apa-apa temen kamu naik mobil kita aja, ya kan? Makanya waktu kita udah agak punya uang, Mami beli mobil yang gede. Karena dan buat Mami apa? Buat bawa teman-teman kamu semua. Gitu. Dan Mami tuh selalu masuk ke pergaulan kita ya. Iya, Mami kenal teman-teman kamu. Kamu makan di mana, Mami minta ikut. Walaupun kamunya kadang-kadang gitu kan. Tapi Mami masukin saja, nggak apa-apa lah. Itu kan dari anak saya sendiri gitu loh. Kalau nggak gitu, kita nggak lihat kamu lagi ngapain. Mami nggak percaya sama asisten, kamu udah mulai punya asisten kan masing-masing, kamu nggak percaya, Mami nggak percaya asisten bisa kamu ini kan gitu. Makanya Mami ikut kemana kamu pergi. Mami ikutin kita kemana kita pergi. Iya, walaupun kamu nonton, Mami ada di atas, kalian nggak tahu kan? Aduh serem banget. Tapi aku suka tahu kalau Mami ada. Mami juga suka bilang. Iya, kadang-kadang bilang, kadang-kadang enggak kan. Mami suka, waktu itu aku pernah pergi sama teman-teman. Sebenarnya ke daerah salah satu restoran lah di SCBD. Tiba-tiba Mami di depan Lucy. Kamu di mana? Mami foto. Ayah yang fotoin, Mami bener-bener di bawah tangga Lucy. Kamu di mana, Mami? Saya di sini. Cepat turun. Oke. Karena kamu sudah melanggar jam malam, iya kan? Itu udah di atas jam 12. Kamu kan saya tunggu di bawah sampai jam 12. Padahal saya bukan tunggu di bawah, saya tunggu di atas deket meja kamu. Ya tapi setiap anak pasti pernah ada masa bandel lah ya. Pastilah Dan ada. kita juga sekarang udah menjadi ibu-ibu, kita menyadari hal itu. Iya. Gimana sih perasaan Mami sebagai seorang ibu waktu anak Mami ini lagi baru meletek nih gitu? Pernah, tapi kan ada di tulisan Mami pernah baca, jangan sampai mengeluarkan air mata untuk anak kamu, supaya anak kamu jalannya gak berat, gitu loh ya. Tapi Mami pernah mengeluarkan air mata, abis itu Mami hapus, terus Mami langsung wudhu, pura-pura ini bukan air mata ya Allah, ini wudhu gitu loh. Mami doa. Waktu itu saat pernah kamu pacaran, Mami larang, kamu putusin, terus kamu balik lagi ke pacar itu. Siapa? Saya sih. Ya. Kamu kembali lagi, udah tahu pacar itu nggak bagus. Iya udah. Ya, kamu kembali lagi. Dan saat itulah Mami harus bener-bener serahkan semuanya ke Tuhan. Ya, karena sudah dilarang, sudah apa, masih juga di belakang Mami. Mami nggak tahu, ternyata Mami tahu gitu loh. Oh masih hanya air mata, tapi tidak boleh mengeluarkan air mata. Wudhu aja yuk, wudhu akhirnya. Wudhu, terus sholat. Mami ngadu sama Allah. Ngadu sama Allah. Gimana ya Allah, saya gak lihat. Makanya ada petikan, aku jaga kamu sampai ujung mataku. Selebihnya itu kutitipkan pada Allah gitu. Sekarang Mami ya, tanya ke anak-anaknya ya. Iya. Sampai saat ini berarti kalian udah sekian umurnya, apa yang bikin kalian mengganjel parenting Mami untuk kalian? Sampai saat ini ya, maksudnya yang aku sebenarnya tuh nggak suka Mami seperti ini. Aku tuh sebenarnya yang nggak suka ya. Nanti kalau yang sukanya baru. Yang nggak suka apa? Biar Mami tahu. Tapi aku kalau ditanya aku jadi mau nangis. Nggak apa-apa. Aku nggak suka sebenarnya dulu ditinggal-tinggal. Oh, udah kayak sorry. Butuh parents. Apa? Kamu butuh apa?
Butuh orang tua. Kamu nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Terus Kayak gitu, makanya sekarang kami Kayla berusaha banget. Untuk ada terus ya. Ya itu sih menjadi concern semua ibu-ibu banget ya. Iya. Karena kalau ibu yang bekerja kan pasti sebenarnya tidak ingin meninggalkan anak-anaknya. Betul. Setiap ibu pasti ingin menemani anaknya tumbuh dewasa kan. Mami bisa jawab nggak Nona? Iya. Saat itu Mami ninggalin Nona bukan untuk pergi sama Niki ngapain. Itu sebenarnya kita cari uang, ya kan? Nona pernah dan sering Mami bawa kalau Sabtu Minggu. Karena kalau di lokasi syuting Nona hanya main. Pernah Nona jatuh, lari-lari Nona jatuh. Sini Nona semuanya ke barat. Sampai sini. Ya kan? Betapa Mami dimarahin sama papi. Jadi gak boleh lagi bawa anak-anak gitu. Syuting gak boleh kalau Nona begitu. Nona bruk gitu kan. Tapi jatuh. Nona emang gampang deket sama orang ya. Iya, Jadi setiap kakak syuting tuh aku mainnya sama kru. Sama kru. Terus beberapa kali Nona ambil kalimat kata-kata dari kru diucapkan di sekolah. Ya, ini bikin Mami, anak saya ngomong itu. Iya, dapat dari mana? Pasti dari lokasi syuting, entah siapa yang ngomong gitu loh ya. Iya. Jadinya itu Mami juga sebenarnya memprotek kamu dengan tidak bawa setiap hari. Tapi kalau ke lokasi yang bagus kayak Taman Cibubur ya, apa Wiladatika, ya kan, terus ada permainannya di puncak, dulu kita suka syuting di puncak. Nona pasti ikut. Walaupun tidak sekolah akhirnya. Iya. Ya kan, gitu. Sebenarnya tidak ingin ditinggal juga. Sebenarnya pilihan ibu tuh bijak sebenarnya buat anaknya. Hanya anaknya tidak merasakan itu pilihan ibu itu. Nah, I'm fine. Ya, nah sekarang baru kita buka, makanya Mami tanya kan gitu. Nah, Nona agak sedih di situ. Jawaban Mami seperti itu. Kalau Mami bawa lagi kamu ke lokasi syuting sudah seperti itu. Terus Nona pernah bukan gerecokin Iki ya. Nona pernah ngomong, aku juga mau syuting gitu loh. Pada saat itu nggak ada scene Nona. Kadang-kadang diadakan. Jadi Nona jadi mayat. Ingat terus aku jadi anak SD lah. Jadi yang gak penting karena gak aku cuma penting. pengen. Karena Nona selalu kepingin jadi Niki dulu ya. Sebenarnya Nona di lokasi syuting nih Niki udah penting. Terus ada Nona, ntar Nona cuma jadi sesuatu yang gak penting. Di lokasi syuting tuh orang jadi gak enak gitu loh sama Nona. Kadang Nonanya bilang, aku mau syuting. Ya udah dijadiin, jadi mayat aja ya Mam. Akhirnya jadi mayat. Enggak, kalau yang jadi mayat itu memang mereka butuh anak kecil. Iya. Paling cocok Nona waktu itu jadi mayat. Jadi terus akhirnya jadi teman-teman bermain. Tapi kan Nona kecil kan waktu itu. Jadi akhirnya taruhnya di belakang. Sebenarnya krunya nggak enak sama kita. Karena saat itu kakak sudah sesuatu yang penting gitu. Tapi Nona juga sebisa mungkin kan memang diajak terus gitu kan. Aku sebenarnya nggak marah ke Mami sih. Ini aku marah sama keadaan. Iya. Pada saat kita masih kecil tuh. Iya. Tapi aku kalau dari aku pribadi sih aku sangat bersyukur dulu Mami selalu temenin aku kapanpun gitu. Dan satu kata-kata Mami yang selalu aku ingat sampai sekarang kayak apapun yang kamu lakukan, sebandel-bandelnya apa kamu, tapi kamu nggak boleh tinggalin sholat. Ya. Kenapa Mami dulu selalu ingetin kita untuk hal itu? Karena sholat adalah tiang agama ya, fondasi kalian. Jadi kalian bisa melakukan apa aja, tapi sholat jangan sampai tinggal. Kalian akan dipagari oleh sholat itu. Ya, kalian akan dijaga sama Allah. Karena Mami juga nggak bisa ngeliatin kalian 24 jam kan. Makanya itu sholat itu terus Mami ini. Sampai sekarang kan Mami pasti broadcast DM ke kalian mengenai agama. Iya, bener sih. Dulu Mami terlihatnya nggak pernah bergaul, main sama teman kayak ibu-ibu zaman sekarang gitu, nggak pernah me time gitu. Mami tuh dulu me time-nya tuh kayak gimana sih? Me time-nya Mami dulu ya. Me time-nya Mami dulu di lokasi syuting atau di mana. Kalau lagi nggak syuting, Mami ke mobil, bawa mobil muter, denger musik. Mami suka kahitna lah kalian tahu ya. Kalau di lokasi syuting, Mami masuk mobil denger musik. Udah gitu aja. Itu juga udah happy banget.
Jadi denger musik di mobil, Dengar musik di nyanyi-nyanyi mobil, sendiri itu me nyanyi time sendiri, ya. Kan kalian tahu ya kalau mami nyetir, mami nyanyi terus ya, ya? Iya. ya kan, sampai hafal gitu. Itu me time-nya mami. Itu doang. Mami dulu kenapa nggak pernah bergaul sama teman-teman? Karena waktu mami kan habis buat kalian dan itu mami sangat sangat seneng melakukannya gitu loh. Karena memang nggak ada suster ya, jadi mami kemana kalian Sama kita juga. sama mami. Niki dulu kasih sayang sama mami, Nona di mana juga sama mami gitu. Jadi semua waktu mami memang buat kalian gitu. Tapi alhamdulillah kan kalian udah dewasa gini sekarang, Mami jadi banyak baru teman. Allah juga ngasih mami teman-teman yang baik. Mami jadi gaul lagi, teman-teman gak ninggalin mami, alhamdulillah. Jadi emang setiap Allah bilang bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian tuh bener ya. Benar. Sekarang kayak mami udah nggak mikirin hal lain, ya udah hangoutnya sama teman-teman, Iya. jalan-jalan terus, Iya. keluar negeri terus, ya nggak? Alhamdulillah. Arisan ya. terus. Arisan terus, Arisan terus. Iya. Ulang tahun temen. ulang tahun temen tuh setiap hari ada ya mami ya. Kan bener-bener nenek-nenek sibuk. Iya. Tapi memang sudah saatnya, apalagi Iya, selain hangout sama teman-teman, apalagi kegiatan Iya. mami kan. Iya. Iya, apalagi juga kita udah di rumah masing-masing gak sih, Mam? Iya, Jadi alhamdulillah ya. di rumah juga Semuanya juga kita nggak telepon-teleponan sehari pun kita nggak pernah nggak video call, ya kan. Terus 2 hari sekali cucu-cucu juga sering ke rumah mami, itu happy banget. Iya. Sekarang kehidupan mami happy banget, terima kasih ya Mami Allah. tuh selalu ngajarin kita dari kecil untuk untuk jadi satu keluarga yang utuh terus gitu, kayak Iya. kalau misalkan aku sama Nona udah mulai berantem, mami selalu ingetin kayak Pelukan. pelukan, Niki cuma punya Nona cuma punya Niki gitu. Iya. Makanya kayak sampai sekarang pun kayak kita sedekat itu walaupun Iya. kita udah punya keluarga masing-masing. Ya nggak boleh saling berantem, walaupun siapa yang salah pelukan, iya kan? Iya. Pelukan, ayo pelukan. Ya kan? Dulu sering berantem lagi. Iya. Lempar-lemparan bantal, tapi lemparan bantalnya serius loh. Sampai lampu mami Sampai pecah ya. lampu mami kristal yang itu turun ke bawah, pecah satu. Ini siapa? Niki Nona berantem. Iya. Panggil dua-duanya, iya kan? Mami Tapi nggak mau pasti yang tahu. nangis aku. Walaupun sebenarnya yang aku misalnya sebel banget sama kakak, terus aku duluan tuh yang Iya. tapi pasti yang nangis aku nggak tahu kenapa, tapi dia kayak tuh kan gitu. Dia yang kayak mean girls kayak gitu, tertindas. tapi kayak selalu ya, Mam. Iya. Kenapa ya kakak nggak pernah loh nangis? Karena aku bener drama dari kecil. Enggak, karena memang Nona tuh hatinya tuh paling baik gitu. Kalau aku dari kecil hatinya bukan nggak baik ya, maksudnya hatinya tuh kayak tough gitu Iya, loh. iya. Kalau Nona tuh apapun memang Nona tuh lembut, baik. Iya. Makanya di kita istilahnya drama tuh bukannya mengada-ada gitu, Non. Kamu tuh ya gimana sih, melo gitu. Iya. Kamu tuh melo, apa-apa kan melo gitu. Nah, kakak biar cepet aja drama. Kalau WA itu drama. Ya kan jawaban kakak. Padahal Nona cuman buat curhat aja gitu. Maaf ya, Non. Tapi sekarang terbawa pada saat lagi udah punya anak ya. Kayak kemarin waktu itu Mika sembelit gitu. Waktu itu waktu lagi nggak bisa pupu, Terus? sakit perut. Aku baru diceritain sama Ray kemarin. Mikanya nangis karena sakit perut. Nonanya bukannya mikir gimana caranya, malah ikut nangis juga. Renaldi Bunjamin. Oh, Nona iya. jadi ikut nangis. Jadi dua-duanya nangis gitu. Jadi memang hatinya sangat lembut gitu ya. Oh iya, Makanya lagi yang dari tadi kemarin. ditanya, Mami worry sama siapa? Sama Nona gitu. Karena Nona nggak setaf Niki, bukannya tough apa ya, hatinya gitu loh. Nggak, aku tahu. Hatinya Nona melo. Aku tahu. Maksudnya Mami kan tadi kan aku nggak bisa membuat keputusan gitu kan. Maksudnya selalu, karena dari dulu yang membuat keputusan untuk aku adalah Mami dan kakak. Jadi kayak baju. iya semuanya. Jadi sampai sekarang juga aku sulit, agak sulit mengambil keputusan. Sekarang semakin lama tapi semakin aku menjadi parents, aku semakin belajar gitu Harus loh. punya keputusan. Harus punya keputusan. Tapi aku nikah aja aku benar-benar suka banget aku chat Mami, Mam ini kayak gimana ya, ini aku harus kayak gimana ya, ke Galih gitu kan. Ke kakak juga, Kak ini gimana ya Kak, maksudnya bajunya bagus gak gini-gini. Saya sampai sekarang pun aku kayak gitu karena ya dari dulu sih yang ngambil keputusan untuk aku, kalau nggak Mami ya kakak. Iya gak sih? Iya. Tuh kan? Iya bener. Aku udah cerita udah bagus, kamu sekarang malah membuat jelek. Kan jawaban kita iya. Iya. Tapi sekarang kan kita udah berdua jadi ibu nih, Mam. Mami gimana sih ngelihat
anak-anaknya sekarang sudah menjadi seorang ibu, terus ngelihat parenting kita gimana? Alhamdulillah ibu yang hebat menurut Mami ya. Semua ibu hebat. Anak Mami ibu yang hebat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tapi ya kita kan juga suka lain pendapat, ya kan. Sebenarnya Mami banyak lain pendapat sama kamu pas lagi ada Isa, ada Mika. Cuma Mami diem kan, karena Mami nggak mau bersiteru atau berkonflik dengan kalian dalam hal apapun. Mami diem aja. Kalau memang benar ya oke. Cuman kalau menurut Mami nggak apa-apa sih sebenarnya dikasih dikit gitu loh ya. Kalau kalian nggak ada Mami kasih gitu biar Mami juga puas. Kayak es batu lah ya. Kalian nggak mau ngasih kan, tapi kan si Mika ini suka banget gitu. Es batu gitu. Jadi kalau Nona nitip, Nona nggak boleh karena Mika suka banget es batu, jadi apapun yang dingin tuh dia selalu ngambil. Jadi kayak sering banget di rumah Mama, jadi sering banget makan es batu. Turns out dia pilek kan, sampai sekarang tuh nggak. Tapi es batu tuh tidak mengakibatkan pilek. Betul. Bukan pilek, bukan jadi es batu itu yang bikin Mika pilek. Coba kamu korek lagi. Terus apa yang membuat Mika pilek sampai sekarang lama banget? Virus. Bukan es batunya. Mami pasti nonton episode sama Dr. Miza ya nih. Berarti Nona tidak nonton NWIP Mom's Corner. Iya, aku harus nonton mulai besok. Tapi Mami adalah nenek-nenek yang update ya. Update sih, bukan tentang maaf ya, Mami, tapi Mami memang nenek-nenek kan. Maksudnya udah jadi nenek gitu. Bukannya nenek. Apa? Nenek. Karena cucunya udah 2 kan. Iya, nenek. Iya. Okay. Mami nenek-nenek yang up to date gitu dengan ilmu-ilmu parenting. Karena Mami bertanggung jawab kalau kalian nitip anak-anak ke Mami. Ya kan? Sebisa mungkin Mami dimanapun Mami nonton Mom's Corner karena itu pembelajaran. Kadang-kadang Mami begitu memang benar itu terjadi. Buktinya Mami tahu kayak harus puasain anak 2,5 jam. Nah itu yang Mami bilang, kalau kalian bilang Mami jangan kasih apa segala macam gitu ya, Mami udah kayak kemarin Isa di rumah Mami dari pagi udah Mami kasih makan, udah habis makan selang 1 jam Mami kasih buah, udah kasih buah kan masih lama tuh, ke jam 11 dia makan siang. Dia minta naik bem-bem, dia minta naik mobil, kemana naik mobil Mami? Tapi kamu jangan marah ya. Ke beli French fries. Iya baik. Ya, jangan marah. Terus udah Mami jajanin Isa kentang goreng yang kalian bilang jangan kasih kentang goreng ya. Kentang goreng kan biasanya bikin sendiri. Saat itu Mami nggak bikin. Saat itu Mami nggak bikin. Jadi, Mami hanya kulit goreng ayam sama kaldu. Ya. Mami nggak bikin jajan apa yang bikin dia happy. Semua orang tentu pengen cucunya happy. Udah kita jajan, makan kentang goreng. Tapi kan waktu jam dia makan masih 2 jam lagi. Boleh dong saya kasih cucu saya dan saya puasain dia 2 jam. Iya, maksudnya Mami tuh tahu kayak sebelum ngasih anak makan berat lagi harus dipuasain dulu gitu. Tahu. Itu kan pasti Mami dari belajar parenting sendiri gitu kan. Iya. Karena dulu kan anak-anak Mami juga, Nona Mami tinggalin nggak begitu gemuk, bukan nggak begitu gemuk ya. Kurus. Kurus kering. Lagi nggak kering. Itu kurusnya kayak main. Kurus hitam. Hitam gara-gara kamu mainnya di lapangan. Iya kan Nona bener-bener happy main banget. Pernah Mami pulang sama Niki sore-sore habis dari pemotretan. Harus ceritain pemotretan. Mami nyetir, terus Mami dari jauh ngeliat nih ada orang naik sepeda, anak-anak naik sepeda. Terus di depan tuh di stang itu ada anak kecil. Ya Allah itu anak. Ya Allah duduk di stang gitu ya. Terus pas dideketin anak saya. Nona duduk di stang. Iya, duduk di stang. Selalu ngikutin apa yang teman-teman aku mainin pada saat itu. Kita tinggalnya kan di daerah perkampungan situ kan. Jadi ya mereka main kayak gitu, aku juga ingin melakukan hal yang sama. Nona, kita sama-sama semuanya teriak, ya Allah Nona. Tapi sejak kejadian itu jadinya Nona di rumah oma terus? Iya, mulai saat itu. Terus ada saatnya, siapa yang pahanya waktu itu? Niki ya? Yang main-main di samping rumah. Itu karena dikejar kucing. Kalian kejar-kejaran.
bukan kalian kejar-kejaran. Terus Kucing. akhirnya di samping Niki rumah. Ini sobek aku sobek paha aku sampai sekarang. pahanya. Iya. Nah itu makanya mulai saat itu Nona pulang sekolah tidak main, karena kalau main ngaco di dekat rumah kita. Tiba-tiba nanti dia itu lagi bikin graffiti lagi di tembok. Iya. Waktu kita menerapkan gaya parenting kita sekarang kan suka berbeda sama Mami. Terus Mami tuh shock gak sih? Maksudnya kayak Mami bingung gak kok kamu kayak Jadi gini begini. sih caranya ngurus anaknya. Dulu kayak Mami gak ngajarin kayak gini deh. Kayaknya gak semua orang gak kayak gini deh gitu. Mami pernah merasakan seperti itu gak? Pernah. Waktu Nikita menerapkan sleep training ya. Ya waktu sleep training itu sejujurnya Mami tidak sependapat dengan Nikita. Cuman karena Nikita punya pendapat sendiri, jadi Mami mundur dulu. Mungkin anak Mami ada benernya, Mami bilang. Mungkin saya salah, saya ini deh mundur dulu gimana. Niki tahu waktu Niki Isa nangis-nangis itu Mami juga nangis di kamar. Ya kan, kayak pengen cubit kamu aja, mau ngambil bayi Mami ke dalam gitu. Terus besoknya Mami gak mau nginep lagi kan, Mami gak mau denger semua itu gitu loh. Biar aja Niki hadapin sendiri sama Indra gitu, karena gak kuat Maminya gitu. Tapi kan itu cuma sih. 2 hari akhirnya, 3 Iya, hari. ada beberapa hari lah ya, Mami hanya mau denger sehari, selebihnya Mami mau mundur dan Mami mau tanya hasilnya gimana. Ternyata hasilnya bagus. Iya, sekarang kan tidurnya jadi on time. Ya, on time. Terus jadi gampang bisa tidur dimanapun. Iya. Iya. Dan sekarang kan Mami berarti sudah menjadi ibu sekitar 30 tahun. Ya. Ya. Apa sih momen paling berharga Mami menjadi ibu? Kalau kita semuanya ngumpul ya, apalagi sekarang gak terasa ngumpulnya jadi banyak kan. Ya kan, ada mantu, ada cucu, itu bener-bener happy banget. Dulu sebelum kalian married, yang paling happy kita ngumpul di depan TV, inget? Ya, tidak ada schedule. Niki gak ada schedule hari Minggu, dan Niki gak boleh kemana-mana, Mami gak boleh kemana-mana, Nona gak boleh kemana-mana. Ya, Mami masak sendiri, kita ngumpul di depan TV. Ya, kita peluk-pelukan di situ, blablabla gitulah. Sekarang itu terjadi kalau lagi ngumpul sama anak-anak ngumpul juga. sama cucu-cucu, itu happy banget. Jadi orang tua kalau didatengin anaknya tuh happy banget. Happy banget, makanya kalian sering-sering datang ya, sering-sering nyerahin cucunya ke Mami, gitu, happy banget. Nah, pertanyaan terakhir dari kita, Nona mau nanya atau aku yang nanya? Apa aja? Pesan Mami untuk kita berdua apa ke depannya nanti? Pertama-tama pasti ya, jadi ibu yang baik dan istri yang menyenangkan, ngerti ya? Ibu yang baik dan istri yang menyenangkan, dan bikin rumah tangga kalian happy, ngerti gak? Jadi kalian banyak senyum di rumah itu, ngerti ya? Jadi semuanya tuh kan tergantung kita. Mau di rumah tuh mau gimana, gak tergantung anak, gak tergantung suami, tergantung kita. Ibunya cemberut terus, ya udah rumah tangganya jadi cemberut aja, gak enak banget, gak happy. Ya, bukan karena kita banyak duit, bukan apa segala macem. Diawali dengan bismillah, keluar dari kamar, ya. Mami suka ingetin kan, kamu sholatnya juga 2 rakaat sebelum subuh, jangan tinggalkan. Iya, ibu yang happy, karena semuanya kunci rumah tangga kita yang menyenangkan adalah kalau hati kitanya senang. Jadi kita jangan sok merubah suami kita, mau aturannya dia kan begitu mam, aturan enggak, yang harus berubah kita. Jangan kesalahan Mami di dulu sama papi kalian gak rubah, ngerti kan? Kalian harus rubah, oh dulu karena Mami juga begitu sih sama papi begini Mami, udah tahu kan? Ya, jangan bikin itu contoh yang gak baik, Mami juga dulu gitu, enggak gitu. Oh dulu Mami aku begitu sama papi, oh papi begitu, jadi begini gitu. Makanya harus kita rubah. Makanya harus dirubah. Ya, jangan nyuruh suami kita berubah, kamu yang harus berubah. Ya, sama mertua juga gitu, jangan nyuruh abis mertua saya gini, enggak. Kamu yang harus berubah, kamu yang harus yang baik ke sana. Ya, pokoknya jadilah pribadi yang paling baik dan menyenangkan. Yeay, terima kasih Mami. Sama-sama. I love you. I love you too. I love you too. Nggak ada tadi di brief harus gini. Ya udah, see you guys next week. Bye. Bye. Bye.